Dok, izin tanya, menerapkan feeding rules jam itu kelihatannya setelah berapa lama? Karena anak aku udah mau sebulan feeding rules, tapi kayaknya masih belum kenal konsep lapar. Itu, Dok. Jadi kalau menerapkan feeding rules berapa jam itu mungkin ini ya perlu kadang-kadang case by case juga ya karena masing-masing anak itu berbeda-beda dan mungkin perlu diskusi lebih lanjut juga tentang penerapan feeding rules-nya bagaimana. Jadi pada dasarnya adalah kita terkait feeding rules itu memang sampai berapa lama gitu ya baru kelihatan ada konsep laparnya. Mungkin perlu dilihat juga gitu, kalau misalnya kita udah rasanya saya sudah menerapkan kedisiplinan feeding rules yang benar-benar disiplin banget gitu ya, udah tegas dan segala macam, tapi anaknya itu tetap makannya cuma sedikit atau misalnya anaknya tetap pilih-pilih. Nah tadi mungkin ada hal lain yang mendasari kenapa anak saya ini tetap kelihatannya nggak lapar gitu ya, atau makannya hanya sedikit. Bisa jadi tadi oromotornya memang masih belum baik gitu. Ada masalah di oromotornya. Oromotor itu apa? Jadi yang otot-otot yang sekitaran mulut ini gitu yang untuk mengunyah makanan. Kadang-kadang ada beberapa anak yang oromotornya kurang baik, bisa jadi karena gizinya memang kurang gitu ya, karena anaknya kurus gitu ya. Jadinya kalau anak kurus pasti otot-ototnya juga ikutan kurus juga gitu ya, ikutan kecil juga. Jadi mungkin seperti itu atau tadi mungkin ada permasalahan lainnya, ada kondisi medis yang menyebabkan memang dia jadi nggak nafsu makan gitu. Kondisi medis ini juga luas ya, bisa misalnya ada ya yang sering mungkin pada anak-anak infeksi diantaranya ada TBC atau mungkin ISK. Kalau misalnya ayah bunda pernah dengar ya, ISK itu ada infeksi saluran kemih dan sebagainya. Jadi ya memang mungkin kalau seperti itu perlu dievaluasi apakah ada hal lain yang mendasarinya, bukan hanya terkait tidak disiplin aja gitu. Karena memang sebenarnya kalau misalnya feeding rules-nya sudah diterapkan secara optimal, maka seharusnya akan ada perasaan lapar dan kenyang tadi gitu ya. Dan anaknya pasti akan belajar juga kalau misalnya perutnya kosong dan dia hanya makan sedikit, itu lapar, dan lapar itu nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya kita terapkan tadi, tapi memang harus konsisten banget gitu ya, jadi nggak berubah-ubah, karena kadang-kadang bisa jadi nih ayah bunda nih udah oke gitu ya, udah keren banget menerapkan feeding rules-nya, tapi bisa jadi pihak lain seperti nenek atau kakek yang tidak menerapkan disiplin. Bukannya berarti semua nenek kakek seperti itu, cuma mungkin ada pihak-pihak lain atau mbaknya, pengasuh gitu ya, orang lain yang mungkin tidak menerapkan itu. Jadi kadang-kadang anaknya kita lihat, ketika kita lihat, aku udah nerapin feeding rules gitu, tapi kok dia masih kayak gitu. Nah, coba diperhatikan ketika lagi nggak bareng ayah bunda, diterapin juga apa enggak gitu. Jadi bisa jadi karena itu juga ya, karena tadi intinya adalah disiplin konsisten diterapkan tiap hari. Jadi anaknya juga pasti anak-anak itu ayah bunda anak-anak itu mencoba-coba. Sebenarnya ya anak itu sangat, kita jangan meremehkan anak-anak karena mereka itu luar biasa, masya Allah, pinter-pinter banget. Kadang-kadang nih mereka ngeliat-liat juga, kalau sama bunda aku makannya nih ada aturannya nih, tapi kalau sama eyang sama oma enggak gitu. Jadi aku lebih ya udah gitu, aku nggak mau makan kalau sama bunda tapi sama oma makan gitu. Nah kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh, jadi kadang-kadang dia pushing nyoba-nyoba juga gitu anak-anak ini. Nah jadi butuh komitmen dari satu keluarga mungkin ya, intinya yang bareng-bareng mengurus anak gitu ya, bareng mengurus anak. Kalau misalnya cuma ayah bunda aja ya udah berarti ayah bunda cukup. Kalau misalnya ada pengasuh, tambah pengasuhnya juga harus menerapkan ini. Kalau misalnya ada kadang-kadang dititipin ke oma atau bibi, paman, kakek dan segala macam, berarti sekeluarga itu juga harus ini juga ditekankan juga tentang ini gitu, karena ini kan demi kebaikan anaknya di masa depan kayak gitu. Jadi mungkin ya itu minta kerja sama satu keluarga dan pengasuh juga. Dan tadi mungkin kalau misalnya benar-benar udah disiplin banget tetapi kayaknya masih belum mengenal konsep lapar, ya tadi mungkin lebih baik diperiksakan ke dokter anak biar kita benar-benar bisa memastikan gitu ya, apakah memang ini murni hanya karena kedisiplinan saja atau mungkin ada kondisi medis lainnya yang mendasari kenapa nafsu makannya nggak baik kayak gitu.